Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin-nari amma ba'd. Ikhwatal Islam yang saya cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia dan nikmat yang tidak terhitung jumlahnya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala curahkan untuk kita semua. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali seperti biasa kajian rutin kita bisa kita lanjutkan. Mudah-mudahan Allah memberkahi majelis kita ini dan Allah berkenan mengaruniakan kita ilmu yang manfaat yang bisa kita amalkan untuk bisa menjadi bekal kita pulang menghadap Allah Azza wa Jalla kelak. Kita hadiahkan salawat dan salam untuk khairil anam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in, dan kita mohon kepada Allah Jalla fi aliyaih agar kita diberikan thabat dan istiqamah dalam meniti sunnah-sunnah Nabi tercinta alaihi salatu wassalam. Amin ya karim. Kita lanjutkan pembahasan kita dari bab linul kalam ya liwalidayh. Bab berlemah lembut dalam berbicara terhadap kedua orang tua. Ya, kita sudah bawakan hadis atau menyebutkan hadis yang lumayan panjang, hadis Taisalah bin Mayyas. Kita masuk ke dosa besar yang ketiga yang disebutkan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Dosa pertama sudah kita sebutkan, yaitu al-isyraku billah, yaitu menyekutukan Allah. Dosa kedua juga sudah kita jelaskan, qatlun nasmah, yakni membunuh jiwa. Nah, kita masuk yang ketiga, wal firaru minaz zahfi. Dosa besar ketiga adalah al-firar minaz zahf. Ya, al-firar al-hurub, ya, lari dari medan ya peperangan. Ya, al-firar min az-zahfi maknanya adalah al-hurubu min ardil qital, lari dari medan pertempuran, medan perang, medan jihad. Ya, dan ini sekali lagi termasuk dari kategori atau rentetan dosa-dosa besar, termasuk kabirah. Kenapa kok dia jadi dosa besar? Ya, termasuk atau tergolong dosa besar karena madarat yang ditimbulkan oleh larinya seseorang dari medan perang, medan jihad itu sangat besar, ya, madaratnya, mafsadatnya ya besar, yang mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Ya, di antara sisi-sisi itu adalah misalnya dengan seorang ya lari dari medan jihad, medan perang, itu akan membuat musuh-musuh itu menjadi apa jemaah? Menjadi apa? Semakin semangat dan pede gitu kan atas kaum muslimin. Ya. Jadi mereka semakin apa? Merasa di atas angin kalau bahasa orang kita ya. Ya. Atau udah ada yang lari tunggang langgang, berarti mereka terdesak nih, berarti mereka apa? Ya, semakin lemah nih. Ya, semangatnya menurun nih. Ya. Jadi mentasji' musuh gitu kan. Jadi memotivasi musuh untuk semakin garang dan semakin merangsek untuk membantai pasukan kaum muslimin. Ya.
dengan adanya sebagian dari pasukan yang melarikan diri dari medan tempur, medan jihad, mencintai sunata. Itu akan menguatkan sisi musuh. Dan juga buruknya sebaliknya akan melemahkan pasukan yang lain, ya enggak? Lihat temannya kabur, apa yang terjadi? Yang tadinya apa? Dia semangat, ya, jiwa jihadnya membara gitu kan. Lihat temannya kabur 1, 2, 3, akhirnya apa? Ngedown. Pasti itu ya. Pasti ada efeknya. Ngedown hari. Oh, udah kabur. Ya. Efeknya jelek aja mencintai Subhanahu wa taala. Makanya kenapa Allah sampai kategorikan dia adalah apa? Kabair. Ya, maksudnya Nabi Ibnu Umar menyebutkan dia termasuk kabair dan Nabi pun menyebut dalam hadis Bukhari bahwa dia termasuk dosa besar. Ya, melemahkan sisi kaum muslimin, pasukan kaum muslimin. Ya. Akhirnya ketika melihat 1, 2 atau berapa dari pasukan itu melarikan diri, yang lain juga pada ikut-ikut melarikan diri. Kabur, lari dari medan tempur, medan jihad. Akhirnya ya menjadikan kaum muslimin ya kalah gitu kan, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ada pengecualian bila ya larinya atau mundurnya itu ada apa? Ada tujuan. Ada tujuan tertentu. Seperti misalnya apa? Mundur dalam rangka mengatur taktik perang atau siasat perang. Mundur, ada istilah siasah, ya, atau politik perang ya, apa istilahnya, taktik perang gitu kan. Jadi mundurnya itu dalam rangka mengatur taktik gitu kan, ya, bukan lari dari medan tempur, tapi dalam rangka apa? Mengatur ya pasukan kembali, menertibkan pasukan kembali, ya, semangatin kembali. Ya begini caranya. Mereka dibaca kekuatan musuh dan oh gini cara kita lawan. Mundur dulu. Baru setelah sepakat dengan metode baru untuk menggempur mereka, maju lagi dan seterusnya. Adapun mundur yang seperti ini, lari dari yang seperti ini dalam rangka mengatur taktik, itu tidak masuk dalam kategori yang sedang kita bahas, yaitu termasuk dosa besar. Tidak termasuk dalam dosa besar. Atau mundurnya itu ya larinya itu dalam rangka apa? Bergabung dengan pasukan yang lain, ya. Dalam rangka bergabung dengan pasukan yang lain yang mungkin masih, kan biasanya dalam medan jihad itu dibuat pasukan-pasukan itu kataib itu berkompi-kompi ya. Ya biasa dalam dunia ketentaraan. Ada yang tentara di sini lebih paham lah gitu ya. Dibikin kataib, ya, dibikin kompi-kompi. Ya ada komandannya ini, komandannya fulan, kompi ini dan seterusnya. Biasa dalam dunia ketentaraan itu ada, atau ya, dunia pasukan, ya perang itu biasanya ada. Ya, maka dia mundur misalnya dalam rangka bersatu dengan dengan kompi yang lebih kuat misalnya, ya, maka di waktu itu tidak disalahkan oleh syariat yang seperti itu. Dan ini disebutkan oleh Allah dalam surat perang, surat Al-Anfal, surat perang ya. Itu surat Al-Anfal itu bicara tentang perang, ya, tentang jihad. Itu dalam surat Al-Anfal ayat 16 Allah menyebutkan pengecualian, ya, apabila mundurnya itu Allah sebutkan illa mutaharrifan liqital, kecuali dalam rangka berbelok untuk mengatur siasat, kata Allah, ya, au mutahayyizan ila fi'atin, ya, atau dalam rangka dalam rangka bergabung dengan kompi yang lain, pasukan yang lain, ya. Maka kalau itu tujuannya, ya, bukan dalam rangka meninggalkan medan tempur, tapi tujuannya untuk itu, maka itu dikecualikan oleh
syariat, tidak masalah gitu kan. Nah kalau enggak seperti itu niatnya, tapi memang betul-betul mau kabur, lari meninggalkan medan tempur, maka Allah katakan faqad ba'a bi ghadabin minallah. Orang ini kembali pulang, tunggang langgang pergi kabur meninggalkan medan tempur, pulang dalam keadaan apa? Membawa kemurkaan dari Allah Azza wa Jalla. Dia pulang bukan bawa pahala, tapi pulang bawa apa? Marah dan murkanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lihat Allah yang katakan di Al-Anfal ayat 16, marah, murka sama orang yang lari tunggang langgang meninggalkan medan tempur. Teman-temannya dibiarkan berjihad, ya berjuang, dianya malah pulang kabur, ya apa istilahnya itu, semangat tempe, apa istilahnya, mental tempe gitu kan, lari terbirit-birit meninggal. Itu dia pulang membawa kemurkaan Allah. Faqad ba'a, maka sungguh dia telah pulang, kata Allah, bi ghadabin minallah, dengan kemurkaan dan marah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih serem lagi, wa ma'wahu jahannam, kata Allah. Tempat tinggalnya di mana? Di Jahannam, kata Allah. Diancam neraka Jahannam. Makanya dosa besar. Apapun yang diancam neraka pasti dosa besar. Yang mencintai Allah Ta'ala. Wa bi'sal masir. Dan Jahannam itu adalah seburuk-buruk, sejelek-jelek tempat kembali. Na'udzubillah. Supaya semudah-mudahan kita enggak salah pulang. Mudah-mudahan kita enggak salah kembali. Kampung halaman nenek moyang kita atau bapak ibu kita yang pertama di surga, bukan neraka. Maka mari kita pulang, ya, bersama ke kampung ibu bapak kita yang pertama, itu Adam dan Hawa, yaitu di mana? Ya. Qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal al-jannah. Wa zawjukal jannah, surga. Dan pendapat yang lebih kuat menurut pendapat sebagian ulama tafsir yang lebih rajih dan lebih kuat, bahwa surga yang insya Allah kalau kita masuk surga, Allahumma amin, ya, mudah-mudahan kita ngumpul di surga jemaah. Menurut pendapat yang lebih kuat, bahwa surga yang akan ditempati oleh kaum mukminin yang masuk ke dalam surga adalah surga yang dulu pernah didomisiliin oleh siapa? Oleh Adam dan Hawa. Kita tidak terima pendapat orang-orang kelompok sesat yang mengatakan bahwa ya gimana mungkin kita nanti surganya adalah surga yang dulu dipakai oleh Adam untuk bermaksiat, katanya. Maksudnya? Enggak lah, itu. Dulu kan surga tempat Adam tuh dia bermaksiat di situ. Enggak mungkin lah surganya kita nanti surga tempat Adam dulu bermaksiat, deketin pohon, bahkan makan. Enggak mungkin lah. Jadi, enggak. Yang sahih wallahu alam, yang tepat wallahu alam, surga yang akan ditempati oleh kaum mukminin yang masuk dalam surga adalah surga yang dulu ditempati oleh siapa? Adam dan Hawa. Mudah-mudahan kita bertemu nanti di sana. Jamaah cintai Sunnah Ta'ala. Walaupun kadang kalau melihat amal kita rasanya kayak enggak pede gitu. Cuman nerju, raja, harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang ahlus sunnah itu dia cinta, dia raja, dia khauf. Cinta, harap, takut. Hidup kita antara tiga ini, dalam ibadah kita antara tiga ini. Gak boleh ada yang hilang. Karena kalau hilang salah satu nih, sesat kita. Ya, ada yang hilang dari salah satu, sesat kita jemaah cintanya. Ya. Kemudian jemaah cintai Allah Ta'ala. Ya. Itu yang keberapa? Yang ketiga ya, dosa besar yang ketiga, yaitu lari dari medan perang. Kemudian dosa besar yang berikutnya yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar kepada Taisalah bin Mayyas. Ya, masih ingat ya? Orang yang nanya di sini adalah siapa? Yang curhat di sini adalah siapa? Taisalah bin Mayyas, yang dia merasa melakukan dosa besar padahal dosanya dosa kecil gitu kan. Karena terpengaruh apa kemarin? Pergaulan dengan orang-orang siapa? Najdat. Yang pemikirannya pemikiran khawarij. Ya. Sudah kita jelaskan panjang lebar. Nah, dosa keempat, dosa besar yang keempat, kata Abdullah bin Umar, qadful muhsanah. Yaitu menuduh ya
wanita apa? Ya, berzina, wanita baik-baik, wanita yang afifah, yang terjaga, yang menjaga diri. Jangankan mikir apa, maksudnya jangankan berzina, mikir ke sana aja otaknya nggak pernah mikir. Paham maksudnya? Ghafilat. Ya. Bener-bener lalai dia, nggak pernah mikir yang jorok-jorok, yang. Dan di sini nasihat buat saya pribadi dan kita semua, terutama kita hidup di zaman media, terutama HP ini. Nah, HP ini apa yang nggak ada di dalamnya, jemaah? Apa maksiat yang nggak ada di HP? Lengkap, ya toh? Ya. Jadi yang mencintai Subhanahu wa taala supaya kita enggak disebutkan oleh ahli ilmu bahwasanya supaya hati kita ini apa? Enggak ada sempat untuk mikir-mikir yang berbau kotor, jorok, maksiat, ya, dan seterusnya. Maka apa? Penuhilah dengan apa? Ya. Penuhilah dengan apa, jemaah? Ibadah-ibadah yang sifatnya qalbiyah, penuhi dengan zikir, ingat Allah dalam hati. Kemudian ya harap, khauf, rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, tawakal kepada Allah, cinta kepada Allah, penuhi dengan hal itu. Ya. Sehingga kalau hati kita penuh dengan hal-hal tersebut, ibadah-ibadah hati tersebut, enggak sempat ya hati ini untuk terbesit memikirkan hal-hal yang apa? Yang buruk, yang mencintaikan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sempat untuk mikir hal-hal yang buruk, memikirkan hal-hal yang berbau jorok, berbau ya, zina, berbau naudzubillah. Terutama sekarang ini di zaman hal-hal yang bisa menjadikan kita terjerumus dalam hal-hal tersebut adalah sangat dekat dengan adanya media-media ini. Ya, sering saya sampaikan media-media ini pedang yang memiliki dua tajam. Mau dipakai buat apa? Dia bisa sarana masuk surga, bisa jadi sarana masuk neraka. Tergantung kita. Cerdas-cerdaslah pakai ya HP ini terutama jemaah, ya, jadikan dia sarana untuk kita taat kepada Allah Azza wa Jalla, ya, jadikan dia apa, alarm untuk kita bangun malam dan seterusnya misalnya. Masya Allah, ya, bagus, positif, gitu kan. Kemudian jadi menuduh wanita ya berzina, wanita muslimah, mukminah, ya, muhsanah, terjaga, terpelihara, ya, ya, bukan wanita yang tipenya pergaulan bebas dan seterusnya, waliyadzubillah, yang bebas disentuh siapa aja. Muhsanah, betul-betul terjaga. Muhsan itu artinya, muhsanah itu terjaga, terpelihara. Lah, wanita baik-baik kayak gitu terpelihara, keluar rumah aja jarang. Ya, kalau darurat aja dia keluar rumah mungkin. Kalau penting, urgen banget baru dia keluar rumah. Saking dia menjaga diri. Saking banyaknya fitnah di luar sana, dia menjaga, dia jarang. Kalau agak urgen aja dia keluar. Bahkan sebagian wanita salaf itu, mohon maaf ibu-ibu terutama, sebagian wanita-wanita salaf itu dalam seumur dia paling keluarnya apa? Kalau enggak haji, ya, atau kalau enggak apa? Kalau enggak jenguk orang tuanya, ya, ama pas meninggal keluar rumahnya. Ya, sebagian wanita terdahulu itu. Jadi memang mereka wanita-wanita salaf itu betul-betul mengamalkan waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Diam kalian di rumah kalian, karena memang asalnya wanita itu di rumah. Dia boleh keluar kalau ada apa? Hajat, keperluan, ya. Ada hajat, ada keperluan yang mau enggak mau, maka monggo dia keluar dengan menjaga apa? Adab-adab syar'iyyah. Ya, adab-adab wanita keluar enggak boleh pakai parfum, enggak boleh bersolek, berdandan yang memikat kaum laki-laki. Giliran zaman suaminya aja udah kayak mak lampir. Ya enggak? Sebagian wanita, suaminya pulang capek, letih, kiranya yang menyambut bidadari gitu. Sudah rapi dengan lipstiknya, dengan Masya Allah, cantik, habis sholat, kemudian berdandan. Ini kadang-kadang sebagian istri tega, suaminya habis pulang kerja capek, letih, mata udah nggak jelas, udah capek, letih, sayu, saking letihnya disambut dengan daster yang bau apek, udah 3 hari nggak diganti-ganti, keteknya bolong, ya, sela-sela giginya ada bekas cabai, bekas telur, ya kan? Ya gimana enggak suami pengen balik ke kantor lagi?
Sebagian suami betah di kantor, jangan-jangan di rumah seperti itu. Anak nggak diosek hidungnya, meler 11 keluar. Ya, cucian di pojok nggak dicuci-cuci seminggu. Ya toh? Ya, piring nggak dicuci, ada belatungnya pula, ada seterusnya. Ini bukan pengalaman ya. Enggak, insya Allah istri saya pembersih orangnya. Ya, ya, makanya saya betah di rumah. Mencintai sunnah ta'ala. Jadi, ya itu. Kok jadi kesini ya? Dari mana tadi asalnya? Wanita yang muhsanah. Ya. Jadi wanita yang terjaga, menjaga diri, malah dituduh berzina. Na'udzubillah, itu dosa besar. Dia mencintai sunnah ta'ala. Qadful muhsanah, al-qadfu asluhu ramyu. Al-qadfu itu asalnya adalah dari kata, maksudnya dari maknanya adalah berarti ar-ramyu, melempar. Al-qadfu bil hajar, melempar dengan batu. Qadhaftuhu bil hajari, aku lempar dia dengan batu itu. Ya, ramyu artinya. Qadhaf itu ar-ramyu. Thumma istu'mila fi ar-ramy bizina. Kemudian dia dipakai kata-kata al-qadhfu itu dipakai ya dipakai untuk membahasakan apa jemaah? Penuduhan terhadap wanita bahwasanya dia telah berzina. Di qadhful muhsanat itu seolah-olah kita apa? Saking terhinanya wanita itu kalau dituduh berzina, seolah-olah dia dilempar gitu kan. Ya, seolah-olah dia dilempar. Bahkan kalau memang nanti terbukti dia berzina secara nyata pun ujung-ujungnya dilempar pakai batu sampai mati. Itu kan dalam Islam. Jangan main perasaan di sini ya. Itu hukum dari langit. Jangan seperti seorang yang mengaku ahli tafsir di Indonesia, mufassir, masih hidup orangnya. Ya, anaknya ada di media eksis itu. Ya, bilang apa? Ya, potong tangan kek, rajam kek, itu hukum-hukum nggak berperi kemanusiaan. Nah, dia nuduh Allah nggak berperi kemanusiaan berarti ya. Na'udzubillah. Yang berperi kemanusiaan yang kayak gimana? Ya, menurut dia, dibilang nggak berperi kemanusiaan. Jilbab aja nggak wajib. Na'udzubillah. Langsung antum tahu dah orangnya. Kita nggak nyebut ya siapa orangnya, antum pikir sendirilah. Kasihan umat kalau jadikan rujukan orang-orang yang bermasalah dalam pemahamannya. Jangan cintai sama. Kasihan. Semoga Allah beri hidayah. Kemudian jangan cintai karena Allah Azza wa Jalla. Jadi ya dipakai dalam kata-kata qadhaf itu untuk menuduh wanita wanita berzina. Ya, karena dominannya seperti itu. Wal muhsanah min al-ihsan, dan kata-kata muhsanah dari kata al-ihsan, wa aslul ihsan al-man'. Asal dari kata al-ihsan itu adalah maknanya adalah al-man', menahan. Al-mar'atu takunu muhsanah bil Islam wa bil afaf al-hurriyah wa bil tazwij. Wanita itu dia terjegah, terhalang, ya. Dia punya kehormatan ibaratnya itu dengan Islam. Terus dia dengan afaf, menjaga diri, bukan orang yang suka menjual diri ibaratnya, menjajakan diri, bukan wanita nakal ibaratnya ya, bukan wanita jalang. Kemudian juga dia terjaga dengan hurriyah, posisi dia sebagai seorang wanita yang merdeka, bukan budak, ya. Kemudian juga wabit tazwij, dan juga dengan menikah, dia punya suami. Itu kan penjaga dia. Ya, untuk nggak boleh kita sembarangan kita tuduh dia berzina, apalagi kalau udah menikah gitu kan. Ya, kemudian jangan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan ya bahwasanya al-qadfu berarti maknanya adalah qadful muhsanat, berarti yang dimaksud adalah al-harair al-afifat. Al-muhsanat maknanya adalah wanita-wanita yang merdeka, yang menjaga diri. Ya, yang menjaga diri. Dan ini tidak khusus buat wanita yang sudah menikah saja. Yang belum menikah juga itu juga dikatakan muhsanat.
Walaupun dia belum nikah tapi dia menjaga diri, enggak bergaul bebas, enggak, ya antum tahulah gitu kan. Dia menjaga diri. Maka juga namanya muhsanat dalam Islam. Ya, dicintai karena Allah Subhanahu wa taala. Masuk di dalamnya hukmul bikr kadzalik, yaitu wanita yang masih gadis kalau dia menjaga diri juga muhsanat. Enggak boleh sembarangan untuk dituduh berzina. Dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, ikhwatal Islam yang saya cintai subhanahu wa ta'ala, wa qad in'aqada al-ijma' ala anna hukma qadhfil muhsan min ar-rijal hukmu qadhfil muhsanah min an-nisa. Ini sama di sini jemaah, bahwasanya hukum menuduh ya laki-laki ya baik-baik yang bukan wanita, laki-laki nakal ya, bukan apa istilahnya itu? Ya laki-laki yang suka jajan di luar lah, bukan. Ya. Menuduh laki-laki yang baik-baik, yang muhsan, ya, menjaga diri, itu juga hukumnya sama seperti menuduh wanita baik-baik berzina. Hukumnya sama jemaah. Sama-sama enggak boleh, sama-sama haram, sama-sama dosa besar. Kalau enggak boleh menuduh wanita baik-baik berzina, maka enggak boleh juga menuduh laki-laki baik-baik berzina, sembarangan, mencintai subhanahu wa ta'ala. Hukumnya sama. Kalau sampai ada yang menuduh, maka hukumannya adalah al-jaldu thamanina jaldah, yaitu dia dicambuk, didera berapa kali jemaah? Kalau yang sudah menikah kan ya nanti sudah ada hukum tersendiri yang akan kita sebutkan insyaallah. Tapi kalau misalnya sekedar menuduh, ya, ada orang yang menuduh nih cintai subhanahu wa ta'ala, ternyata tuduhannya tidak terbukti, ya, maka di waktu itu hukum Islam dia wajib untuk dicambuk, didera berapa kali jemaah? 80 al-jalda. 80 80 kali. Ya, kalau yang dicambuk 40 kali dalam Islam siapa? Ada yang tahu enggak? Kalau menuduh, orang yang menuduh ya wanita baik-baik atau laki-laki baik-baik berzina tidak terbukti, itu didera, dicambuk 80 kali. Kalau yang dicambuk 40 kali siapa? Dalam Islam. Syaribul khamr, siapa? Peminum khamr. Dalam Islam dicambuk berapa jemaah? 40 kali. Di zaman Nabi 40 kali. Tapi di zaman Umar bin Khattab dengan ijtihad beliau, karena semakin bertambah ya orang-orang yang mulai minum khamr gitu kan, ya, makin bertambah orang-orangnya, makin banyak, maka untuk supaya memberikan efek jerah, maka Umar bin Khattab menambah lagi 40. Jadi berapa? Antum tahu Umar bin Khattab siapa yang galak gitu kan, insyaallah. Maka beliau tambah berapa? 40 lagi. Jadi berapa? Jadi 80 kali di zaman beliau, dan itu dengan ijtihad beliau supaya manusia betul-betul jerah dari khamr tersebut, dia mencintai subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau menuduh orang yang menuduh wanita baik-baik misalnya berzina, maka dia dijerah, dicambuk 80 kali dan ditolak kesaksian dia. Dia kalau bersaksi di hadapan hakim nggak bisa. Oh, saya mau jadi saksi misalnya, maka terbukti dia pernah menuduh wanita baik-baik misalnya berzina dan tidak terbukti, maka kesaksiannya tidak boleh diterima. Dia nggak bisa jadi saksi yang mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali persaksiannya tersebut ada bayinah, ada bukti, ya, maka di waktu itu lain judul nanti. Kalau dia bisa mendatangkan 4 orang saksi misalnya, ini hukum sedikit jemaah kita bahas, nyelip sedikit masalah hukum. Maksudnya kalau dia bisa mendatangkan 4 orang saksi dan 4-4-nya ini melihat ya timba masuk ke dalam sumur ibaratnya, paham istilah ini? Paham maksudnya ya? Ya, dia benar-benar 4 orang ini melihat timba masuk ke dalam sumur. Jadi bukan sekedar melihat lagi berdua dalam kamar langsung saya bersaksi dia telah berzina. Nggak bisa, Mas. Belum tentu ya. Bisa jadi belum berbuat apa-apa udah kedobrak duluan misalnya. Bisa nggak? Belum terjadi akhirnya zina itu. Makanya dalam Islam safety banget. Ya. Kalau dia ente berani jadi saksi,
harus dua mata ente langsung melihat memang kejadian timba masuk dalam sumur. Kita bahasakan seperti itu keadaan anak kecil yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya, empat-empatnya. Ada 3 ngelihat secara langsung timba masuk dalam sumur, tapi yang satu remeng-remeng, rabun matanya misalnya, enggak ngelihat, enggak bisa, enggak lengkap, enggak bisa diterima. Segitu safety-nya. Bahkan Nabi kita sendiri, ya, ketika ada yang mengaku dirinya telah berbuat zina dan minta untuk untuk dirajam, sampai Masya Allah, sampai bahasa seperti itu. Bahasanya muncul seperti bahasa saya tadi itu. Timba masuk dalam sumur. Ya, mungkin kamu sekedar ini, sekedar itu. Enggak benar seperti itu. Cintai. Saking safety-nya, enggak bisa serampangan dalam hal ini, jemaah. Ya, karena konsekuensi hukumnya nanti berat. Makanya hal-hal yang seperti ini kita harus mesti hati-hati. Sama kalau para ustadz ditanya tentang hukum-hukum seputar talak, itu rata-rata agak menjaga diri ustadz itu. Jangankan ustadz, para masyayikh, para ulama pun benar-benar safety sekali. Kalau sudah masuk ranah hukum cerai, hukum talak, jemaah. Jatuh talakkah, tidak jatuhkah, dan seterusnya. Itu safety sekali mereka. Karena bisa jadi nanti keluar, kalau begitu kasusnya berarti jatuh talak, padahal misalnya sebenarnya tidak jatuh. Maka dia telah memisahkan 2 orang yang seharusnya tidak dipisahkan, tapi dengan fatwa dia menjadikan pisah. Paham maksudnya? Ya. Atau enggak jatuh kata dia, padahal sebenarnya jatuh. Akhirnya dia telah mengumpulkan 2 orang manusia yang sebenarnya sudah enggak boleh berdua lagi, enggak boleh bercampur lagi, tapi karena fatwanya yang enggak teliti, akhirnya terjadi percampuran yang tidak halal dan seterusnya, padahal sudah jatuh talak 3 kah atau gimana dan seterusnya. Jelimet masalah cerai itu jemaah. Makanya bercanda pun nggak boleh gitu jemaah cintai, saking harus safety, ya. Kemudian jemaah cintai Subhanahu wa ta'ala, terkait tentang masalah mendera orang yang nuduh berzina, orang wanita berzina ini dengan 80 kali dera, itu Allah telah terangkan dalam surat An-Nur ayat 4, ya. Nanti antum bisa cek sendiri. Walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada ya fajliduhum 80 jaldatan wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang menjaga diri, wanita-wanita baik, solehah gitu ya, taat, ya. Kemudian mereka tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka cambuklah berapa kata Allah? Cambuklah 80 cambukan, dan jangan kau terima persaksian dia selama-lamanya, enggak boleh diterima. Ya. Mereka itu orang-orang fasik kata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dosa besar yang keberapa? Kelima, ya. Apa itu kata Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma? Wa aklur riba. Dosa besar yang kelima adalah apa? Makan riba, gitu kan. Dan ya Allah, walaupun hadisnya lemah jemaah, tapi secara makna, secara waqi', secara realita memang susah untuk ada orang di zaman sekarang, apalagi di kota-kota besar kayak kita, ya. Susah, udah kampung aja marak, apalagi di kota-kota besar, ya. Susah untuk ada orang yang betul-betul bersih hatta dari keciprat riba, cipratannya doang gitu. Ya. Maksudnya ya? Mungkin nggak secara langsung dia muamalah riba, tapi ada aja uang-uang lewat yang mungkin dari riba dan seterusnya. Akhirnya keciprat. Susah sekali orang untuk bisa Makanya ya butuh kehati-hatian jemaah cintai Subhanahu wa ta'ala. Butuh kehati-hatian. Sampai saya punya teman seorang dokter udah meninggal rahimahullah, orang Pondok Kopi sana. Sampai sejak beliau Allah jadikan setelah dia minta maaf sama orang tuanya, dulu lama dia durhaka sama bapaknya, kayak enggak ngaku bapaknya. Nah, dia punya bapak angkat, ya dokternya Soekarno dulu, ya.
masuk dokternya Soekarno lah, ya. Zaman Soekarno. Jadi apa ya? Dia agak durhaka lah sama bapaknya, kayak ngelupain bapaknya gitu. Lebih lengket sama bapak angkatnya. Kayaknya kebelangsat hidupnya. Belangsat. Akhirnya dia dikasih tahu seorang kiai lah gitu. Ya, nanti masih punya orang tua enggak? Ada bapak kandung. Datengin, minta maaf. Akhirnya dia pergi. Sampai dia mau dikarungin sama kakak iparnya. Mau dibunuh gara-gara nggak bisa ngasih makan istrinya. Saking kebelangsatnya hidupnya. Dia pergi minta maaf ke bapak kandungnya. Ya. Terakhir telah minta maaf, nangis depan bapaknya. Ya, sini, dekat diludah sama bapaknya. Maksudnya ludah kasih sayang katanya. Pergi sana, hidupmu berkah kata bapaknya, insyaallah. Hidupmu akan berubah. Betul. Sejak itu dunia kayak ngejar saya Ustadz katanya. Ya. Bisa dibilang di Pondok Kopi itu mungkin sejakarta kali ya. Dokter gigi terame itu ya mungkin kliniknya kalau di Jakarta, sejakarta kalau boleh saya katakan. Karena beliau punya jam-jam tertentu yang bayar sukarela, dari jam sekian ada tarifnya, tapi jam sekian sampai jam sekian buat orang-orang yang nggak mampu, monggo. Oh, makanya rame terus. Tapi ngalir terus uangnya, Masya Allah. Ya, dia meninggal sekarang. Cintai sonata. Tadi ada hal yang saya ingin ceritakan tentang beliau, tapi saya lupa ya. Apa? Tadi kita lagi bahas apa tadi nih? Tentang riba. Dia sampai dia cerita sama saya bahwasanya saya sampai dari awal saya dikejar sama uang Ustaz, sampai detik ini saya belum punya ATM kata. Enggak punya ATM. Jadi duitnya enggak ada, yang anaknya, istrinya enggak tahu di mana disimpan duit. Tapi pas butuh ada aja gitu keluar. Gimana disimpan enggak ngerti. Saking safety-nya gitu, nggak mau nyimpan di bank dan seterusnya. Padahal kan para ulama kalau sekedar untuk menyimpan, mengamankan ya fatwa para ulama ya ada rukhsah lah, kemudahan gitu kan, ya. Tapi ini saking safety-nya ya dia, ya kita apresiasi aja. Saking safety-nya dia ada punya cara sendiri untuk mungkin pakai berangkas kayak apa, kayak tempat yang aman gitu. Bisa jadi keramik-keramik yang kita lewati di bawahnya ada berangkas, nggak ngerti kan. Ya, cintai sunat sampai segitunya. Nah, dosa besar yang kelima sekali lagi adalah makan harta riba. Ya, dan Allah telah mengancam orang-orang yang masih doyan makan riba ini. Na'udzubillah. Antum bisa cek nanti di surat Al-Baqarah 275. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ya ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا dan seterusnya. Orang-orang yang makan yakulun pakai fi'il mudhari terus menerus, doyan senantiasa terus, ya nggak berhenti nggak jera-jera, terus makan harta riba, la yaqumun, nanti di hari akhirat mereka itu tidak akan bangkit dari kuburannya itu, tidak akan bangkit nanti di hari akhirat itu hari kiamat, illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas, kecuali sebagaimana bangkitnya orang yang kerasukan setan lantaran penyakit gila. Itu bisa bayangkan mungkin kalah zombie kali ya. Kalau ada zombie, kenapa senyum? ya. Sebenarnya zombie itu nggak ada, cuman ya ini bahasa ya saking viralnya, Bang. Kayak zombie kali mungkin. Udah nggak jelas. Mabok dia saking menikmatinya dulu di dunia dengan harta riba, udah sampai teler-teler dia saking banyaknya. Terus terutama yang peranak-peranakin duit itu ya. Dana cepat, ada nggak di tembok-tembok tuh? Pohon-pohon bahkan. Dana cepat gitu ya. Banyak ya? Jangan sampai di sini ada korbannya. Dana cepat. Ya. Itu Yahudi tok itu jemaah. Tok Yahudi. Minjam sekian, nanti baliknya lebih. Ya. Kecuali ya, antum minjem sama teman misalnya 1 juta, 2 juta, 5 juta, Mas, pinjam uangnya 5 juta, ntar anak ganti. Oke, monggo.
Tidak ada perjanjian di awal, nanti saya akan balikin 6 juta jadinya bonus atau. Kalau dari awal dia ada perjanjian seperti itu, murni riba, haram, itu riba Yahudi itu jelas. Mencintai Allah Ta'ala. Tapi kalau tidak ada perjanjian di awal, ya sebagai bentuk apresiasi dan terima kasih, kemudian bahkan dia suka ngundur-ngundurin, udah anak belum punya uang nih mas, ya udah anak masih punya untuk keluarga anak, antum anak kasih undur waktu ya 2 bulan 3 bulan lagi lah baru bayar kalau untuk mampu, kalau ada nanti bayar gitu. Akhirnya apa? Begitu dia bayar utangnya 5 juta, dibayar 7 juta misalnya, boleh nggak tuh? Sunnah. Itu malah sunnah, bukan termasuk riba. Nggak ada perjanjian di awal. Nabi katakan samhan idza qadha. Ya, semoga Allah merahmati orang yang lapang dada ketika bayar hutang. Ya, samhan idza qadha, lapang dada juga ketika nagih utang. Ya. Ketika bayar utang, nagih utang, lapang dada. Bentuk lapang dada bayar utang adalah apa? Melebihin dari yang kita utang tanpa adanya perjanjian di awal. Mencintai Allah Ta'ala. Nah, Allah katakan sekali lagi, orang yang makan riba itu nanti bangkitnya seperti ke orang yang kerasukan setan lantaran penyakit gila. Waliyadzubillah. A'udzubillah. Cintai. Ibnu Abbas mengatakan radhiyallahu ta'ala anhuma, akilur riba yub'atsu yaumal qiyamati majnunan yukhnaq. Pemakan riba nanti dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan gila, kayak orang kecekik gitu. Kecekik makhluk. Ya orang gila kecekik gitu. Na'udzubillah. Ya. Gara-gara perutnya kenyang dengan riba. Kecuali dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Lain judul. Dosa apa sih yang enggak diampuni oleh Allah? Syirik aja diampuni enggak? Kalau belum mati taubat dari syirik, ampuni enggak? Padahal dia dosa paling terbesar dari dosa-dosa besar yang ada. Apalagi sekedar riba kalau dia taubat. Ya, yang mencintai semata, insyaallah Allah akan ampuni dengan kemaha ghafurnya Allah, ghafarnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Lebih dari itu, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sahabat yang mulia, sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li akilir riba yaumal qiyamati khudh silahaka lil harbi. Akan dikatakan kepada pemakan riba nanti di hari kiamat, ambil pedangmu, perang. Ya, siap-siap perang lawan siapa? Allah. Menang siapa jemaah? Akan dikatakan kepada pemakan riba, ambil pedangmu untuk perang lawan Allah Azza wa Jalla. Kayaknya di Al-Baqarah 279, antum bisa cek nanti. Ya, jangan sampai Quran kita di rumah hanya jadi penghias rak. Baca dia, renungi dia. Allah katakan fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Ya. Maksudnya kalau kalian enggak lakukan alias enggak jerah, enggak berhenti dari makan riba, kan Allah katakan ya wadharu ma baqiya minar riba. Tinggalkan apa yang masih tersisa dari riba itu. Berhenti, sudah jerah, berhenti, stop sudah. Ya. Karena cepat atau lambat bisnismu yang dimodali dengan riba itu cepat atau lambat Allah akan hancurkan. Pasti Allah akan hancurkan. Dan terlalu banyak bukti dan saya tahu contoh-contoh orangnya. Saya kenal sebagian orang yang Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Gara-gara apa? Terkungkung oleh riba. Semua hancur. Sampai semua dijual-jual, dilelang-lelang. Ya, itu bentuk siksa balasan Allah di dunia sebelum di akhirat kalau dia enggak tobat. Mencintai sunata. Ya, kalau kalian enggak berhenti, enggak lakukan alias enggak jerah kata Allah, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Umumkan perang sama Allah dan Rasulnya. Silakan azan dulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjut sedikit jemaah materinya. Bahkan sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma juga pernah mengatakan dalam sebuah athar beliau sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, antum bisa cek ya ketika berbicara tentang ayat riba ya. Ibnu Abbas mengatakan faman kana muqiman 'ala riba
la yanzi'u anhu. Maka barang siapa yang dia ya muqiman 'ala riba, terus menerus kekeh ya, asyik gitu ya dengan riba, muamalah dengan riba, kekeh, muqim, israr, ngeyel ya, terus menerus ya muamalah dengan riba. La yanzi'u anhu, dia enggak jerah, tidak berhenti, tidak nyabut diri dari riba tersebut. Terus sudah muamalah, santai aja dia. Dan prinsip kebanyakan kaum muslimin hari ini jemaah ketika muamalah riba itu dianggap sesuatu yang biasa-biasa saja, boleh-boleh saja. Padahal apa? Ya, kalau kita mau VS-VSan, gede dosa makan riba atau nyolong, maling. Hah? Gede makan apa? Gede dosa riba aja mencintai semata ibarat. Ya. Makanya kalau sebagian ahli ilmu sampai kalau dalam kondisi darurah yang sangat darurah, kalau enggak dia nyolong mati misalnya, ya. Maksudnya kalau dia enggak makan mati misalnya, maka yang ditempuh duluan riba atau nyolong. Kata para ulama nyolong. Kalau dia enggak ada lagi nih, ya, ngutang enggak ada yang ngasih ngutang ibaratnya kan. Udah mau mati nih. Sedangkan perut harus apa? Diganjel ibarat. Ya. Hanya ada dua pilihan, nyolong sama riba. Mana yang dia dahulukan? Nyolong kata para ulama. Saking sampai Imam Malik katakan tidak ada sesuatu yang paling busuk lewat di kerongkongan anak Adam kecuali riba. Kalau seandainya yang paling busuk hasil nyolong, ya mungkin beliau akan katakan hasil nyolong, maling, ngerampok. Ternyata enggak. Yang paling busuk lewat di kerongkongan anak Adam kata Imam Malik rahimahullah apa? Riba. Cuman masyarakat awam hari ini kebanyakan menganggap ala biasa aja nggak apa-apa, ya. Inti apa buktinya saya masih anteng-anteng aja. Iya sekarang anteng-anteng. Tunggu, wajib Allah akan hancurkan, ya. Wajib. Yamhaqullahu riba, ayat yang ngomong. Masa Allah bohong? Allah akan hancurkan riba sehancur-hancurnya. Ya, percayalah sama ayat ini. Terlalu banyak bukti. Saya kenal sebagian orang soalnya yang sudah hijrah. Allah hancurkan bisnisnya gara-gara apa? Riba modalnya. Cinta semata hancur. Saya kenal sebagian orang dan saya tahu nasibnya gimana jadinya. Hancur-hancuran, keluarganya jadi berantakan. Bahkan dia meninggal, mati. Masih muda mati. Wah, udah. Sama riba itu udah nggak ada. udah. Ayo, nggak apa-apa. Alasan cuma satu, kan nggak nyolong. Ya kan nggak nyolong. Kan sama-sama paham. Itu kan nggak nyolong. Dia pikir yang haram itu cuma nyolong. Riba mah nggak apa-apa. Saking sudah ta'umul balwa ibaratnya jemaah. Ya. Saking banyaknya manusia yang sudah bermuamalah dengan cara riba itu sehingga banyak orang yang kayak gini nggak apa-apa. Ya, mencintai Subhanahu. Jadi orang yang terus-menerus ngeyel dengan riba, enggak nyabut diri, enggak berhenti, enggak jerah, fa haqqa 'ala imamil muslimin an yastatibah. Wajib mesti bagi pemimpin pemerintah, pemimpin kaum muslimin untuk minta dia tobat. Ketahuan di si fulan ada satu rakyat masyarakat misalnya muamalah riba. Itu dalam Islam sebenarnya si amir, si pemimpin ya, pemerintah datengin dia, tobat enggak? Wah, kalau ada pemerintah seperti ini, ngeri jemaahnya. Kalau zaman sekarang ngayal ya, baru level ngayal doang ya. Pemerintah nyuruh tobat rakyatnya dari riba. Dalam Islam seperti itu. Pemerintah yang punya power, berhenti enggak kamu muamalah dengan cara riba ini? Merugikan banyak orang loh. Ya enggak? Riba itu merugikan orang enggak jemaah? Dia tengah-teng di rumah store beranak, dia pinjemin berapa misalnya nanti store bayar beranak, ya kan ada lebihnya. Itu yang lebihnya apa tuh? Batil. Itu kayak masukin neraka dalam perut itu. Cintai sunatah. Ya, zalim makanya. Sezalim-zalim orang itu orang yang apa? Muamalahin manusia dengan cara riba itu sezalim-zalim orang. Itu mental Yahudi gitu. Karena Yahudi paling apa?
Memang riba ini asalnya dari mereka, muamalah riba ini mereka yang cetuskan, riba fadl apalagi. Nah, Yahudi tak mencintai. Hati-hati nih, harus disampaikan supaya kaum muslimin paham. Ya, sian anak istri kita harus makan dari hasil riba. Hati-hati jemaah. Sian, jangan sampai mereka jadi bahan bakar neraka jahanam gara-gara kita kasih makan riba. Jadi diminta tobat sama pemimpin. Ala apa fa in naza'a. Ya, kalau dia jerah, alhamdulillah syukur kalau dia jerah. Wa illa kalau enggak, daraba unuqahu. Boleh pemerintah itu menggal leher dia, itu dalam Islam. Sesadis itu ya Ustaz. Ya piye? Mudaratkan orang. Ya. Sedangkan dalam Islam punya kaidah didasarkan dipatok oleh Nabi satu kaidah la darara wala dirar. Enggak boleh buat madarat buat diri sendiri dan madarat buat orang lain. Riba itu ngasih muamalahin orang dengan riba itu mudaratin orang enggak? Mudaratin orang. Yang sarakan orang, ya enggak? Enggak bisa bayar nanti dilipatin lagi di apa istilahnya itu? Hah? Tambah bunga apa enggak, Bu? Saya tanya, wahai kaum muslimin, kita orang Islam. Dalam Islam, kalau orang ngutang belum bisa bayar, adabnya gimana? Ajaran Islam. Wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisara. Kalau lagi sulit belum bisa bayar, maka apa? Anjuran Islam, kasih tangguh. Ada kata-kata plus denda, ada enggak ayatnya? Enggak ada, kasih tangguh. Bahkan lebih keren dari itu, wa anta saddaqu khairul lakum. Kalian sedekah halalin lebih baik. Anak cukup mah kalau segitu mah anak insyaallah gampang. Udah anak halalin aja buat antum akhi, buat anak istri antum. Keren. Dia maafin saudaranya yang lagi enggak mampu, ya udah dihalalin aja. Nanti insyaallah di akhirat Allah akan melewatin dia dari kesulitan akhirat. Kalau ente maafin, ente mudahkan saudara hambaku dulu di dunia, aku lebih berhak memudahkan kau sekarang. Bisa jadi. Antum ingatkan kisah seorang pedagang itu yang kasih tahu karyawannya, kalau ada orang sulit udah kasih keringanan aja. Nanti di akhirat Allah bilang, ana ahaqqu minka. Saya lebih berhak. Ente mudahin hambaku dulu di dunia, sekarang saya lebih berhak untuk memudahkan ente. Masya Allah. Dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Gara-gara dia mudah dalam bermuamalah dengan manusia. Bukan malah makin mencekik. Ya belum bisa bayar, lambat bayar, denda. Contoh-contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari, antum pahamlah. Nggak usah saya kasih contoh, nanti sensitif lagi. Ya kan? Pahami sendiri apa contoh-contohnya dalam kehidupan kita. Nggak bisa bayar, denda. Dalam Islam nggak boleh kayak gitu cuma. Tapi memang dari situlah mereka memperkaya diri, mencari keuntungan dengan cara seperti itu. Diharap-harap kali orang gitu bisa lambat-lambat nanti bisa denda lagi. Menyiksa itu cuma cinta sunat. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, jadi kalau seandainya dia enggak tobat dari muamalah riba, itu boleh pemerintah untuk menggal lehernya karena memudaratkan jemaah. Bahkan kata beliau, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, pahala jihad orang yang muamalah riba batal. Ibunda Aisyah mengatakan, ada orang jihad nih, perang, Allahu Akbar, geprak. Ya, maksudnya dia jihad, ya, medan perang, masya Allah, jihad pahalanya besar jemaah, masya Allah. Tapi dia masih muamalah riba, batal pahala apa? Batal pahala jihadnya gara-gara riba. Ya. Jangankan urusan riba, urusan utang. Ada orang mati dalam keadaan mati di medan perang, tapi masih punya tunggakan utang. Ya. Diampuni enggak dosa? Enggak. Yughfaru lisyahid, ya. Kullu dzambin illa ad-dain. Nabi bersabda, diampunkan dosa-dosa orang mati syahid itu, semua dosanya diampuni kecuali satu, urusan apa? Utang. Soalnya bukan urusannya sama Allah. Kalau urusan sama Allah mah gampang ya. Tapi ini urusannya sama hak manusia. Ya, mencintai Subhanahu wa taala. Hati-hati makanya Nabi kita berlindung tuh dari wa a'udzubika minal maghrami wal ma'tham. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari hutang dan dosa. Kenapa digandengkan antara utang sama dosa? Karena ya kadang utang ini banyak menyeret orang jadi berdosa. Pas
Pas ngutangnya memelas-melas. Pas ditagih dia galak. Ya enggak? Padahal sudah ada untuk dia bayar misalnya, tapi dia mumatil, ngundur. Padahal orangnya lagi butuh. Ya, mumatil. Ya, matlul ghani zulmun kata Nabi SAW. Mengundur-undurkan bayar utang bagi orang yang sudah punya, tarah itu zalim. Az-zulmu dzulumat yaumil qiyamah. Kezaliman itu akan jadi kegelapan nanti di hari kiamat kata Nabi SAW. Jadi bayangkan pahala jihad orang batal gara-gara dia muamalah dengan riba. Dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan makanya sekilas kita lihat kadang-kadang orang yang kenyang perutnya dengan riba kayaknya bahagia ya kelihatannya, zahirnya ya, dia punya ini, punya itu, mewah apa, pokoknya udah serba luks gaya hidupnya ada ya. Masya Allah, ya, udah glamor sudah, tapi dari hasil riba kelihatannya bahagia, padahal jiwanya apa jemaah? Sengsara, tersiksa. Wallah tersiksa dia. Tersiksa dia. Bahkan tidak sedikit yang saking tersiksanya jiwanya, nggak ada ketenangan, akhirnya mati. Ya. Nggak ada ketenangan cuma. Mending kita hidup apa adanya, ya. Saya tanya, dulu Nabi ini kadang-kadang jadi masalah kita gaya hidup sih saja mencintai, maksain diri. Dulu Nabi kita ngutang itu buat apa jemaah? Buat gaya hidup apa untuk makan? Untuk makan. Kalau sekarang hari ini kita banyak rata-rata ngutang untuk apa jemaah? Gaya hidup, bukan untuk kebutuhan. Ya, saya husnudzon sih antum kalau ngutang, ada yang ngutang pun mungkin karena kebutuhan ya. Tapi kebanyakan manusia secara umum itu karena apa? Gaya hidup kadang. Semuanya harus luks. Perkakasnya apanya ada. Padahal enggak mengukur kemampuan. Yang mencintai. Orang bilang lebih besar pasak daripada tiang. Ini muskilah dia mencintai. Ya, prinsip hidup yang enggak bagus. Taif. Kemudian yang mencintai karena Allah SWT, ya, selain makan riba, yang keenam adalah apa? Aklu malil yatim, makan harta anak ya yatim. Sudah bunyi tadi jamaahnya, mungkin kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Insyaallah sedikit kita singgung tentang dosa besar yang keenam yang disebutkan Abdullah bin Umar, yaitu radhiyallahu taala anhuma, yaitu makan harta anak yatim. Ya, baru kita lanjut berbuat zalim di dalam masjid. Ya, terutama paling zalim di dalam masjid ya berbuat syirik dalam masjid. Ya, banyak lagi bentuk-bentuknya lah nanti. Kemudian nanti nomor 8 dosa besar 8 yaitu memperkerjakan orang tapi enggak dikasih upah, itu dosa besar yang ke-8. Ya. Nanti yang ke-9-nya adalah apa? Membuat nangis kedua orang tua sesuai dengan bab. Membuat orang tua menangis gara-gara durhaka kita. Itu dosa besar yang keberapa? Yang ke-9. Nanti itu akan jadi pembahasan kita, dan memang syahidnya adalah dosa besar yang ke-9, yaitu membuat orang tua menangis gara-gara durhaka. Jangan sampai kita buat mereka menangis jemaah. Makanya dalam hadis Nasa'i, ya, disahihkan Imam Albani, ya, bahwa ada seorang laki-laki datang ke Nabi SAW. Dia bilang, inni ji'tu ubayi'uka 'alal hijrah. Saya datang kepadamu ya Rasulullah, aku mau membaiat engkau untuk hijrah. Saya mau hijrah ya Rasul. Wa laqad taraktu abawai yabkiyan. Tapi saya meninggalkan ibu bapak saya dalam keadaan menangis, tidak ada teman dia dan seterusnya. Ya, nangis dia gara-gara aku mau hijrah, nangis dia. Udah tua, udah sepuh. Gimana ya Rasulullah? Qala irji ilaihima, kata Rasul, kembali kau kepada kedua orang tuamu. Pulang. Kembali kepada kedua orang tuamu. Adhikhuma kama abkaitahuma. Bikin orang tuamu tertawa sebagaimana kau telah membuat dia menangis. Jadi kafarat atau denda bikin orang tua menangis adalah apa? Dendanya bikin dia tertawa. Siapa yang pernah bikin orang tuanya menangis? Kafaratnya apa? Harus bikin mereka apa? Tertawa. Ya. Jangan tambah dibikin nangis. Mencintai, sedih karena kedurhakaan kita. Wallahu a'lam.
Ya, sholat di awal waktu bukan berarti kita tidak memberikan kesempatan waktu untuk orang apa? Bersiap-siap, kemudian apa? Masuk ke masjid untuk apa? Untuk berwudu, untuk dia bersiap-siap, kemudian apa? Untuk dia apa? Mungkin apa? Qabliyahkah dan seterusnya jemaah. Karena mungkin yang dicurhatkan di sini banyak masjid itu antara azan dengan iqamatnya itu terlalu apa? Terlalu cepat, buru-buru dan banyak memang ya enggak? Mau ngapain sih? Ya. Takut bengkelnya apa? Tutup lebih 10 menit atau 15 menit. Ya, yang punya toko, yang punya bengkel, ya. Ya, kau kan cari rezeki tuh. Kau cari rezeki. Kau cari karunia Allah Azza wa Jalla. Kau tahu enggak? Ya, yang akan kau sembah, ya, yang akan kau sujud kepadanya adalah dia yang rezekimu ada di tangannya. Saya ngajak mikir aja jemaah. Kenapa harus buru-buru gitu kan? Mencintai sunat. Ya. Kenapa harus terburu-buru gitu? Akhirnya orang kadang baru dapat 1 rakaat apa? Qabliyah udah komat. Ya, kasih jeda waktu yang sewajarnya lah. Yang kira-kira orang apa bisa menyelesaikan wudu plus apa? Ya, jalan dari rumahnya berapa menit kira-kira? Sekitar kita kan berapa menit tuh kira-kira? Dihitunglah. Ya. Ya kan? Diperkirakan harus ngerembuk DKM-nya dari rumah rata-rata masyarakat sekitarnya atau jemaah tetap rumahnya paling jauh mana nih kira-kira? Ya dihitung-hitunglah antara berapa tuh? Ya, perjalanan dari rumah dia sekitar berapa? Ya mungkin 2 menit, 3 menit. 4 menit sambil dia siap-siap mungkin berwudu di rumahnya kalau yang melakukan sunnah wudu di rumah gitu kan. Kemudian sampai di masjid apa? Mungkin dia mau qabliyah kah? Atau mengambil salah satulah dari mungkin ada qabliyah, ada sunat wudu, ada tahiyatul masjid, diamalkan salah satu. Itu udah mencakup pahala yang lain. Paham maksudnya? Enggak harus dirapel semua. Sampai masjid tahiyat, wudu, 2 rakaat sama qabliyah. Jadi berapa tuh? 6 rakaat. 2 rakaat saja udah antum udah meraup pahala semuanya tuh. Paham maksudnya? Antum misalnya pilih qabliyah saja misalnya, antum udah dapat apa yang antum niatin. Misalnya mau apa? Oh, tahiyatul masjid kah atau yang lainnya. Itu udah dapat pahala, udah include. Paham? Mencintai sunata. Itu berapa waktunya tuh? Ya. Kasih kesempatan lah, jangan terburu-buru. Ya. Ngapain sih terlalu terburu-buru? Takut pelanggannya, ya. Bahkan kadang sebagian orang sholat, terutama sholat siang gitu ya, zuhur, asar, kok kenapa buru-buru gitu? Ngebut-ngebut. Ya, sesungguhnya rezekimu berada di tangan yang kau ngebut-ngebut dalam menyembahnya. Paham? Ya. Ya. Kenapa sih harus buru-buru gitu? Kadang saya bikin ungkapan-ungkapan yang sebenarnya apa ya, kayak sepele tapi nyesek, bikin nyentil gitu. Sholat pelan-pelan tuh nggak dilarang kok. Paham nggak maksud saya? Sholat pelan-pelan, tumakninah nggak dilarang kok. Padahal saya mau ngomong apa? Mau ngasih tahu bahwasanya apa? Nggak boleh buru-buru. Tapi saya balik bahasanya. Sholat pelan-pelan nggak dilarang kok, Pak. Paham maksudnya? Karena sebagian orang buru-buru. Bahkan yang paling ajib lagi sebagian orang tuh, sebagian makmum, saking buru-burunya, bahkan sudah berjenggot kadang-kadang. Udah kayak penampilannya udah Masya Allah ahli ngaji. Tapi masih saya lihat tuh ada, saya kenal, masih ingat orangnya, muka orangnya tuh. Sebagian saya lihat. Ya. Ini kok penampilan sudah ngalama ngaji, tapi masih aja apa? Imamnya belum Allahu Akbar untuk ruku, dia sudah mau condong untuk ruku. Saya mau tanya, atau orang yang imamnya belum sujud, ya, antara dua sujud misalnya, imamnya belum sujud, dia udah condong mau sujud. Jangan sampai ada di majelis ini, di masjid ini, jangan. Saya mau tanya, yang sholatnya kayak gitu, kayak munduluin imam, masuk akal nggak dia bakal salam duluan? Mungkin nggak dia salam duluan sebelum imam? Kemana gitu? Buat apa buru-buru duluin imam? Ada tuh. Jangan sampai saya lihatlah di masjid ini. Ya, mencintai sunat Allah. Lalu imam belum bar, imam belum Allahu Akbar, belum ada kata bar, jangan gerak. Tunggu imam bilang bar, baru kita gerak. Itu baru mutaba'ah.
Dia mencintai Subhanahu wa ta'ala. Sayang kita sholat. Pantas Nabi bilang ada orang sholat 60 tahun 1 rakaat pun gak diterima sholatnya. Coba bayangkan. Kenapa? Ya buru-buru. Balapan sama imam. Kayaknya saya kadang nanya, mungkin gak ente salam duluan sebelum imam? Kalau itu gak mungkin terjadi, ngapain sih harus dulu-dulu ini imam, pengen ngebut-ngebut imam, muwafaqah, bahkan serempak sama imam. Ente imam, ente makmum, ya belakangan. Kenapa sih? Gitu kan. Yang cerdas sedikit lah. Nggak mungkin kita salam duluan dibandingkan imam. Selama kita terpenjara oleh imam ibaratnya, oleh salamnya imam, ya bu, santai aja napa. Nggak bakal salam duluan kok. Kecuali boleh salam duluan ya mungkin. Ya, it's okay gitu. Tapi nggak boleh salam duluan. Terus ngapain duluan? Saya ingatkan, dinasehatin, mencintai. Nggak boleh. Ya, itu. Jadi kasih spare waktu yang inilah, yang masuk akal gitu kan. Jangan terburu-buru. Mau ngapain sih gitu kan. Makanya nasihat saya jemaah, jadikanlah sholat ini adalah kebutuhan utama kita. Adapun bengkel kita, toko kita, itu kebutuhan tambahan. Ini sholat, ibadah ini kebutuhan utama kita. Makanya kalau antum lihat kayak di Saudi misalnya ya, terlepas dari Saudi banyak kekurangan, ada kekurangan, ya nggak ada negeri yang maksum ya, itu. Apa jemaah cintai? Mereka kalau anda lihat kayak buka toko itu kayak apa ya, kayak sekunder gitu, maksudnya kayak apa ya, kayak sampingan, kayak sholat. Hidup mereka itu hanya untuk nunggu waktu sholat. Iya nggak? Coba 5 waktu, Allahu Akbar, di haram, Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa? Tutup kabeh. Bahkan nggak ditutup kadang-kadang, aman, nyolong di situ potong tangan. Coba di negeri kita, coba. Jadi seolah-olah kalau kita lihat gaya hidup mereka tuh kayak apa? Buka toko itu hanya sambilan. Tujuan utamanya apa ya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kayak nunggu waktu sholat aja itu hidup. Bentar. Sholat. Allah, sholat. Tutup toko. Sholat. Itu. Sekarang apalagi kalau lagi rame atau apa, entar. Sholat entar. Allah, gimana berkah negeri kita kadang-kadang. Allahu Akbar. Itu. Jadi kasih spare waktu yang masuk akal lah supaya jamaah itu sempat untuk persiapan gitu kan, wudu, kemudian qabliyah kah dan seterusnya gitu. Jangan terburu-buru. Tinggal di ini aja waktunya. Maksudnya diskusikan cocoknya, pasnya berapa. Ya. Paling tidak 15 menit atau 20 menit ya. Kalau di Masjid Ijo biasanya berapa? 30-an ya? Hah? 20-an menit ya. Iya, jadi kasih kesempatan lah ya. Jangan terburu-buru. Ya. Kalau memang sudah rezeki kita, insya Allah dapat lah gitu ya. Jangan karena mengejar rezeki akhirnya terburu-buru dalam melaksanakan ibadah. Ingat, ma indallah la tunalu illa bi taatillah. Apa yang ada di sisi Allah tidak bisa diraih kecuali dengan taat kepada Allah. Taat kepada Allah enggak bisa taat terburu-buru sembarangan, harus tenang, khusyuk, tumakninah gitu kan. Nah, itu. Ya urusan mubahalah ini hal yang kalau bisa sebisa mungkin dihindari ya mencintai Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kecuali dalam kondisi yang sudah memang mau nggak mau gitu kan. Memang Islam membolehkan maksudnya membuka lah, maksudnya pintunya gitu kan. Dan Al-Quran juga mensinyalir. Ya, thumma nabtahil fanaj'al la'natallah 'alal kadhibin. Ya. Kemudian kami nabtahil, maksudnya mubahalah. Kemudian kami jadikan laknat Allah buat yang berdusta, gitu kan. Cintaikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kafir mau mubahalah ngapain sama orang kafir? Menyebut orang kafir di sini ngapain? Orang kafir enggak dimubahalain juga udah dilaknat. Kan tujuannya nanti mubahalah itu dalam rangka apa? Siapa yang
ujungnya yang berdusta, yang bohong, maka dia berhak untuk kena apa? Laknat. Orang kafir, emang orang terlaknat, mubalahin apa? Ya. Yang lumrah biasa terjadi mubahalah ini, ya jemaah cintai, antara orang muslim yang biasanya ada penyimpangan dan seterusnya, yang dia membela penyimpangannya. Seperti sebagian orang Syiah sangat gampang-gampangan nih dalam hal apa? Berani mereka dalam masalah apa? Mubahalah. Ya, dengan orang-orang ahlus sunnah. Mereka mengaku muslim ya, mencintai Subhanahu wa taala. Mereka mengaku muslim, tapi ya antum tahulah agama Syiah kayak gimana. Rata-rata yang saya tahu ya, selama ini yang saya tahu yang banyak, yang maksudnya yang lebih gampang-gampangan ya, siap untuk mubahalah dan orang-orang Syiah ya, mencintai Subhanahu wa taala. Ya, dia punya keyakinan tertentu tentang Muawiyah misalnya. Ya, ya. Seperti pernah ada tuh, enggak jauh lah di sekitar Cibubur itu ada sebuah titik-titik sudah. Ya, sebuah media itu pembesarnya ya gitu. Ya, dia punya keyakinan bahwa Muawiyah radhiyallahu taala anhu bukan sahabat Nabi. Dan dia punya keyakinan adalah siapa? Muawiyah bersalah dalam permasalahan dengan siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya kan? Padahal kita Ahlus Sunnah punya prinsip tersendiri tentang permasalahan yang terjadi di antara para sahabat radhiyallahu taala ajma'in. Ya, idza dzukira ashabi fa amsiku. Kalau disebutkan tentang sahabatku, siapapun di kalangan sahabat Nabi, diam. Tahan, jangan ngomong. Mereka orang-orang yang sudah terlanjur Allah maafkan. Ngapain ente sibuk ngurusin orang yang sudah terlanjur Allah maafkan? Afallahu anhum. Allah udah maafkan mereka. Ngapain ente sibuk ngurusin orang-orang yang sudah dimaafkan? Urus diri ente yang belum tentu dimaafkan. Paham ini? Yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Allah itu radhiyallahu anhu. Demi Allah, ya. Satu titik debu yang nempel di telinga, ya, di telinga kudanya Muawiyah bin Abi Sufyan ketika berjihad, itu lebih baik dibandingkan dirinya siapa? Umar bin Abdul Aziz, dibandingkan sosok Umar bin Abdul Aziz. Sampai dia katakan, debu yang masuk di hidung kudanya Muawiyah ketika berjihad bersama Rasul itu lebih baik, satu titik debu, paham? Yang masuk di telinga, di hidung atau di telinga mana kudanya Muawiyah ketika berjihad bersama Rasulullah SAW itu lebih mulia dibandingkan sosok Umar bin Abdul Aziz ini. Segitunya coba mereka memuliakan para sahabat, ya, mencintai Rasulullah. Saking safety-nya, jaga, nggak mau berbicara tentang fitnah-fitnah yang terjadi di antara para sahabat. Karena apa yang terjadi di kalangan mereka tidak lepas dari apa? Tidak lepas dari ijtihad, ya, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau mereka salah tetap dapat pelas satu, ya, dari Allah Azza wa Jalla, kalau ijtihadnya, ya, cintai Subhanahu wa taala. Tapi untuk jadikan Muawiyah misalnya jadi sasaran cercaan, hinaan, dibilang bukan sahabat, padahal dia penulis wahyu, didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, komandan pasukan angkatan laut sahabat pertama dalam Islam, coba, ya, angkatan laut pertama itu komandannya siapa? Muawiyah. Perang jihad lewat laut itu Muawiyah bin Abi Sufyan, jasanya terlalu besar, ya, mencintai Sunnah. Ingat ya, kesalahan sahabat bila dibandingkan kebaikan mereka itu kesalahannya satu butir pasir taruh di puncak gunungnya adalah kebaikan mereka, kesalahannya satu butir pasir itu. Paham maksudnya? Makanya kalau kita menginfakkan sebesar emas, ya, sebesar gunung Uhud emas, ya, mereka menginfakkan cuma satu mud gandum, lebih besar pahalanya siapa kata Rasul? Hadis Bukhari. Gede pahalanya mereka. Bayangkan. Yang kayak gitu-gitu antum. Oh, sampai dia siap mubahalah tuh. Ada YouTube-nya tuh, ada di YouTube. Dia mubahalah. Dia mempertahankan keyakinan tersebut. Saya siap kena laknat kalau seandainya saya salah dengan keyakinan. Oh, berani sekali ya. Ya, takutnya udah kena itu, takut mencintai Sunnah. Allah musta'an. Tentang kehormatan Muawiyah radhiyallahu ta'ala, dia berani mubahalah, ya. Saya cuma berpikir kalau orang kafir, ya, orang kafir emang orang terlaknat, orang kafir musuh Allah, ngapain mubahalah sama orang kafir? Apa manfaatnya mubahalah sama orang kafir? Allahu a'lam. Nanti ya, yang bisa saya komentari, ya.
Boleh satu lagi nggak Jemaah? Hah? Boleh satu lagi? Terakhir. Wah ini kalau begini prinsipnya nanti hilang dakwah, hilang nasihat menasihati. Jadi banyak orang meninggalkan dakwah, tapi aneh nih kok tulisannya sama semua nih, satu orang kayaknya yang borong ini. Sebaiknya satu orang satu pertanyaan gitu ya. Ya, ini sama semua tulisannya, kertasnya juga sama. Ini dia mungkin dia tahu saya termasuk orang yang paling males baca pertanyaan satu lembar panjang, akhirnya dipisah-pisah. Pinter juga dia. Mungkin dia pernah hadir di kajian saya di mana dan saya kasih tahu, saya paling malas baca pertanyaan yang satu lembar curhat sana atau 1, 2, 3, pusing saya bacanya. Akhirnya dipisah-pisah. Pinter dia nih. Mana orangnya ya? Ini dibilang banyak orang yang meninggalkan dakwah saling menasehati dengan berdalih pada bahwa tidak boleh ada paksaan dalam beragama. Masya Allah. Ya, asalnya memang betul bahwasanya la ikraha fid din, yang cintai sunnah ta'ala. Enggak ada paksaan dalam masalah dalam agama enggak ada paksaan. Memang kita enggak boleh maksa. Yang cintai. Antara baik orang yang belum masuk Islam, kita paksa-paksa dia, kalau enggak masuk Islam saya gorok kamu. Boleh enggak? Ya. Innama 'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Kewajiban kamu Muhammad adalah sekedar menyampaikan, wa 'alainal hisab. Hisabnya urusan kami kata Allah Azza wa Jalla. Ya. Wa ma 'alar rasuli illal balaghul mubin. Tidak ada kewajiban bagi Rasul kecuali menyampaikan dengan jelas, nyata, nasihat, mencintai sunnah ta'ala. Memang tidak ada paksaan untuk memeluk agama. Atau misalnya kita di dunia Islam, orang sudah Islam nih, kita nggak bisa memaksain orang tuh. Misalnya kita kita udah berusaha menasehati, ngingetin, terus ngingetin, tapi nggak juga nggak balik-balik, nggak ikut-ikut juga. Nggak bisa kita katakan, terakhir saya mau ajak kamu nih ya, langsung dia keluarin. Terakhir saya ajak, kalau ente nggak ya, ini udah pemaksaan nggak? Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh ya mencintai sunnah ta'ala. Ya, hidayah taufik itu bukan di tangan kita, bukan juga di tangan pedang kita, gitu kan, pistol kita. Hidayah taufik ada di tangan siapa? Allah SWT. Pernah nggak Nabi kita sama pamannya Abu Thalib yang sudah mau meninggal, paman aku sudah terlalu nggak punya cara lagi nih paman, sering gitu. Ya, kalau kamu nggak bilang la ilaha illallah paman sebelum mati, tak gasrok nih. Ada nggak kayak gitu? Sampai akhir hayat Abu Thalib nggak mau bilang la ilaha illallah, Nabi paksain nggak? Nggak dipaksa Nabi SAW. Tapi tidak memaksa orang untuk mengikuti kita, mengikuti apa yang kita dakwahkan. Apakah itu menafikan dunia dakwah, dunia nasihat? Apakah itu menafikan, meniadakan, membatalkan kita untuk berdakwah dan menasihati? Apakah ya? Enggak, jangan cintai sunnah. Terus nasihati, dakwahkan. Sampai Nabi kita, Masya Allah, saking semangatnya ya, beliau SAW, sampai Allah tegur itu. Saking semangatnya, dia datengin orang nih, mas ayo, angkid nafsaka minan nar. Selamatkan dirimu dari neraka, mas. Qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, aslim. Masuklah dalam Islam, mas. Masuk. Ya. Saya kamu Muhammad. Dicerca, dihina malah Nabi kita. Tidak mau diterima gitu. Akhirnya orangnya pergi. Apa yang dilakukan Nabi kita saking semangatnya? Dikejar. Diintilin sama Nabi kita. Mas, ayo, ucapkanlah. Semangat. Mana ada ustadz kayak gitu zaman sekarang? Orang yang nggak mau dinasehati, nggak mau menerima. Kemudian apa? Sambil jalan orangnya, kemudian dikejar sama Pak Ustadz. Tunggu mas, ayolah mas, ikutin. Nggak ada ya? Ternyata Nabi kita SAW seperti itu. Sampai Allah tegur. Ya, fatawalla anhum. Tawalla anhum. Muhammad, sudahlah. Berpaling saja dari mereka. Enggak mau, jangan paksakan. Paham maksudnya? Udah, balik. Banyak kok yang masih mau denger nanti. Banyak yang lain. Yang masih mau menerima masih banyak kok. Kalau mereka enggak mau, ya wis. Kalau mereka enggak mau, piye? Apakah maksa Nabi kita? Enggak. Jadi enggak ada pertentangan sebenarnya mencintai sunnah ta'ala. Jadi jangan berdalih untuk tidak menasihati orang dengan alasan apa?
La ikraha fiddin. Ya betul, nggak ada pertentangan sebenarnya antara kita menasihati orang berdakwah, nggak ada pertentangan dengan la ikraha fiddin. Jadi betul memang kita nggak boleh memaksa orang untuk ngikutin kita, harus kamu, nggak boleh. Kalau nggak saya bacok, nggak ada itu, nggak boleh memang. Tapi ya kondisi orang yang nggak mau menerima dakwah kita, yang mencintai Subhanahu wa Ta'ala, dan kita nggak paksa dia untuk mengikuti dakwah kita misalnya, itu tidak menafikan atau tidak menghalangi kita untuk terus memberikan nasihat, pesan, tegur lagi, WA lagi misalnya ya, coba lagi, mencintai, nasihatin terus. Apatah lagi dia adalah kerabat kita, orang tua kita, anak kita, atau saudara kita, adik kakak kita, terus semangat, terus dakwahkan semampu kita, mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali kita melihat orang yang memang sudah nggak ada, malah dia ceramahin kita, yang ada dia malah ngonek-ngonekin kita, bahkan mengancam kita, sudah, jangan paksakan, sudah doakan. Jurus terakhirnya apa ya? Doakan sudah. Ya, Nabi kita ngarepin nggak orang Bani Thaqif, orang Taif dulu beriman? Ngarep nggak? Didakwahin nggak? Didatengin sama Nabi kita, ya, ngoyo, maksudnya Nabi kita tuh sampai bela-belain datang ke Bani Thaqif, ya, ke Taif dia mencintai. Tapi ketika mereka nggak mau nerima, malah membalas dengan lemparan batu sampai berdarah kaki Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi pakai jurus terakhir, yaitu apa? Doa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku, mereka enggak tahu. Masih tetap didoakan. Mencintai Subhanahu wa Ta'ala. Beliau enggak memaksakan. Pokoknya awas ya, kalau kalian enggak mau beriman, saya datangin lagi nih, nanti saya mau enggak diancam-ancam. Kondisi juga lemah beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai kita batalkan ya bab nasihat menasihati, bab dakwah itu dengan dalih apa tadi? La ikraha fiddin, yang mencintai Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tidak boleh kita memaksakan memang, tapi itu sekali lagi tidak menutup pintu dakwah. Terus kita nasihati semampu kita, yang mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dikatakan dalam beragama sehingga mereka hanya menasihati satu kali saja, ya tidak tepat juga kalau cuma sekali tok gitu kan, ya. Tidak cuma sekali tok. Makanya kita ambil aja ketika Nabi berbicara tentang nasihat, sampai Nabi ulang-ulang kata-kata nasihat itu dengan berkata dalam hadis beliau, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Menunjukkan bahwasanya memang nasihat itu ya tidak sekali dua kali, terus ulang lagi. Siapa tahu hari ini dia belum dapat hidayah, petunjuk, belum sadar. Siapa tahu lusa atau bulan depan, tahun depan dia dia sadar, terus dia mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, terus. Antum kira Nabi kita ndakwahin paman beliau cuma sekali, wes, satu hari khusus gitu, paman aslim, masuklah Islam, qul la ilaha illallah. Oh enggak Muhammad, nanti orang Mekah bilang apa kalau saya masuk Islam? Saya kan sayyid nih, panutan di Mekah. Kalau saya sampai ngikutin agama keponakan, apa kata orang? Maka Abu Thalib ngikutin ajaran ponaannya, harusnya kan ponaannya ngikutin dia, harusnya kayak gitu. Dia takut omongan manusia. Menurut antum kira-kira Nabi datengin pamannya, nasihatin pamannya, dakwahin pamannya cuma sekali tok, atau pastinya sudah berulang-ulang berkali-kali sampai akhir hayat lu padahal, bahkan sekali saja atau berulang-ulang kira-kira cuman? Pastinya sudah berulang-ulang. Mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan kalau kita lihat nabi-nabi yang lain sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam, Nuh misalnya, siang malam, berarti cuma sekali. Terus dia mencintai, ingetin, ya. Tapi no paksaan, datang paksaan. Paham maksudnya jemaah? Ya, tidak ada pertentangan. Barakallahu fiikum wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.